mekanisme mulai jalur domisili, jalur prestasi, jalur afirmasi semua sudah disiapin oleh pemerintah, aturannya sudah ada. Cuman karena kebutuhan yang diharapkan tidak sesuai, maka terjadilah ya situasi yang seperti ini. Ini kan bukan yang pertama. Mudah-mudahan aplikasi sistem tidak terganggu, semua berjalan dengan baik. Pesan kami kepada masyarakat, negeri bukan satu-satunya. Kota Malang punya gawe hari ini. Mulai hari Senin, penerimaan peserta didik baru yang disebut SPMB. Setiap tahun sistem dibenahi, aturan sudah ditata sedemikian rupa, sistemnya tetap berbasis online. Kalau sudah berbasis online harusnya tidak ada persoalan. Cuman yang namanya jaringan boleh jadi. Tetapi kalau memang ada beberapa yang trouble, orang tua, masyarakat harusnya menyadari. Yang pasti ini harapan kami kepada seluruh orang tua wali yang mau mendaftarkan putra-putrinya di jenjang SD, SMP, SMA maupun SMK, ikuti aturan yang ada. Sistem yang sudah dibuat dijalani. Gitu. Persoalannya ketika ada trouble tentunya pasti ada jalan keluarnya. Dinas tidak mungkin akan menghambat itu karena sistemnya online. Kepala dinas dalam hal ini tidak bisa dalam posisi untuk mengubah tiba-tiba karena sistem itu. Cuman ini buat dinas juga warningnya, berhati-hati betul karena masyarakat ini dalam keadaan panik ketika anaknya tidak bisa masuk ke sekolah. Problemnya tetap sama, lulusan TK masuk SD lebih banyak daripada sekolahnya. Contoh ini Mas, kemarin waktu kita diskusi dengan City Guide dan beberapa ahli termasuk dinas pendidikan, lulusan TK kita ini tahun ini ada 12.960. Nah SD yang bisa nampung hanya 8.000 sekian, berarti kan ada yang tidak terima toh? Mau kemana? Pasti ke SD swasta. Begitu sebaliknya, yang SD mau masuk ke SMP jumlahnya nggak sebanding. Yakinlah bahwa daya tampung SMP negeri itu tidak mampu menerima anak alumni SD. Mau tidak mau, rebutannya juga luar biasa. Mekanisme mulai jalur domisili, jalur prestasi, jalur afirmasi semua sudah disiapin oleh pemerintah, aturannya sudah ada. Cuman karena kebutuhan yang diharapkan tidak sesuai, maka terjadilah ya situasi yang seperti ini. Ini kan bukan yang pertama. Mudah-mudahan aplikasi sistem tidak terganggu, semua berjalan dengan baik. Pesan kami kepada masyarakat, negeri bukan satu-satunya. Masih ada jenjang lain, maka cuman bedanya hanya satu. Kalau di negeri itu sudah tidak dipungut biaya, walaupun ada mungkin bukan yang rutin, tapi kalau yang di swasta pasti berbiaya. Lainnya nanti pemerintah Kota Malang betul-betul menjadi PR ke depan, bagaimana agar anak-anak yang nggak masuk ke negeri, ke swasta tapi dapat subsidi, harapannya itu, sehingga orang tua dalam keadaan tenang, karena ada subsidi dari pemerintah. Kalau seragam sudah pastilah, seragam pun tidak semuanya kayak dulu ada pengurangan pembagian seragam. Aduan langsung belum, tapi WA dari beberapa orang tua wali ada. Pak, anak saya daftar kok nggak bisa masuk-masuk. Kalau nggak bisa masuk karena sistem, ya bukan karena siapa-siapa. Online itu plusnya di situ, plus minusnya ada. Namanya orang ditungguin, diklik nggak bisa masuk-masuk. Nunggu, dalam antrian untuk nunggu bisa masuk. Ya karena semua daftarnya bareng. Harapan kami kalau ada 3 hari, mestinya masyarakat harus memilah. Mau ngambil hari pertama, kedua, atau ketiga, kan sama-sama boleh. Dan tidak akan terganggu. Daftar hari pertama tidak menjamin dia akan lulus atau diterima. Yang terpenting dia terdaftar. Kalau domisili yang diambil pasti tentu aturannya adalah yang terdekat, ya hampir sama dengan zonasi. Kalau ukuran nilai ya nilai tertinggi, ya itu udah selesai. Mau daftar hari pertama, hari kedua, tiga sama aja. Maka supaya nggak trouble, harusnya ini disikapi oleh ke depan. Masyarakat harus melihat jadwal yang sudah dipasang oleh dinas pendidikan. 3 hari kita pakai maksimal supaya nanti tidak ada trouble seperti ini. Kita kan ketika tadi salah satunya dalam rangka itu mendengarkan apa yang terjadi. Nah kita kan juga harus diberitahu, kita kan tidak masuk dalam sistem nih. Aturan yang buat dinas, kita yang ngawasi. Kalau ada problem kita dikabari. Tadi salah satu diantaranya adalah untuk mengkondisikan bagaimana trouble-trouble di masyarakat bisa diselesaikan. Tentunya dengan tanda petik, tidak untuk jual beli kursi. Juga masih muncul, Pak memang ada jual beli kursi, saya tidak tahu. Tidak mendapat info langsung. Kalau ada rumor boleh dicek
kebenarannya. Jangan sampai ternyata di SMP ini bisa beli kursi Pak, cerita, tapi kalau fakta nggak ada ya ayo kita luruskan, jangan sampai jadi seperti itu. Ya, koordinasi tetap jalan terus Pak. Jadi kita tidak akan pernah berhenti, kita pasti nanti komunikasi, tapi PPDB itu murni kepala dinas juga dalam hal ini menjaga betul, jangan sampai nanti penumpukan lapor nang kepala dinas semua ya bisa pecah. Tapi ayo kita gunakan sistem yang ada itu aja Pak. Tadi himbauan saya ini udah berjalan, tinggal waktu hari besok ya. Ya semoga tidak kecewa kalau ternyata anaknya sudah rontok dari contoh ini. Pak Agusnya cuma 100, yang daftar 300, yang 200 kan hilang toh. Mungkin saja kan ada pilihan 3 nih. Setiap orang tua boleh milih pilihan pertama, kedua, ketiga. Mungkin pilihan pertama tidak nyantol bisa turun kedua, kedua tidak nyantol bisa turun ketiga. Kalau tiga-tiganya lewat ya berarti sudah tidak bisa terima di situ. Terus bagaimana? Opsi yang terakhir tadi itu adalah sekolah swasta. Ini pilihannya.